Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Sahroni, mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 250201082. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem dan klasifikasi hukum. Baik, di sini saya pendahuluan. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem hukum di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa itu sistem hukum? Sistem hukum adalah sebuah kesatuan yang terorganisir dari berbagai elemen yang saling berinteraksi secara harmonis untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mengatur kehidupan masyarakat. Ini mencakup semua peraturan, lembaga, dan nilai-nilai yang memastikan ketertiban dan keadilan. Menurut cendekiawan hukum terkenal Lawrence M. Brinkman, sistem hukum dapat dipandang sebagai organisme kompleks yang terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, struktur hukum merujuk pada institusi dan organisasi seperti pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan. Yang kedua, substansi hukum mencakup peraturan, undang-undang, dan norma yang menjadi isi dari hukum itu sendiri. Yang ketiga, kultur hukum meliputi nilai-nilai, sikap, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan sistem pengadilan. Unsur utama sistem hukum. Sistem hukum tidaklah statis melainkan dinamis dan responsif terhadap lingkungannya. Elemen-elemen yang membentuknya saling terkait dan berfungsi sebagai satu kesatuan, memastikan bahwa hukum dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Yang pertama, peraturan hukum, kumpulan norma tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang. Yang kedua, bersifat terbuka. Sistem hukum dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan sejarah. Yang ketiga, asas hukum, prinsip dasar yang menjadi landasan pembentukan dan penegakan hukum. Yang keempat, lembaga hukum, badan atau institusi yang bertanggung jawab dan implementasi hukum. Yang terakhir yaitu norma sosial, aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Baik, di sini akan menyampaikan menguak definisi hukum perspektif para ahli. Pemahaman tentang hukum telah dikaji secara mendalam oleh berbagai ahli. Berikut adalah 2 pandangan yang memberikan pencerahan mengenai esensi hukum. Menurut Sadito Rahjo, pada tahun 1930 sampai 2010, seorang sosiolog hukum termuka dari Indonesia mendefinisikan hukum sebagai norma yang berisi petunjuk tingkah laku dan cerminan keadilan masyarakat. Bagi beliau, hukum tidak hanya sekedar seperangkat aturan, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Yang kedua, menurut Utrecht pada tahun 1899 sampai 1965, seorang ahli hukum Belanda yang banyak berkarya di Indonesia menyatakan bahwa hukum adalah himpunan perintah dan larangan yang mengatur tata tertib masyarakat dan harus dihati-hati oleh individu. Penekannya adalah pada sifat imperatif hukum yang wajib, kepatuhan, dan terciptanya ketertiban. Klasifikasi hukum berdasarkan sumbernya. Hukum berasal dari berbagai sumber yang diakui memiliki kekuatan mengikat. Memahami sumber-sumber ini penting untuk mengetahui legitimasi suatu peraturan. Yang pertama, undang-undang. Peraturan resmi yang dibuat dan disahkan oleh badan legislatif negara seperti DPR bersama Presiden. Yang kedua, kebiasaan. Pola tingkah laku yang telah lama dipraktikkan dan diterima secara luas sebagai norma hukum dalam masyarakat. Yang ketiga, jurisprudensi, keputusan hakim sebelumnya yang menjadi pedoman atau rujukan bagi hakim lain dalam menangani kasus serupa. Yang keempat, traktat perjanjian internasional yang dibuat antara 2 negara atau lebih, memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Yang kelima, doktrin, pendapatan atau ajaran para ahli hukum termuka yang seringkali dijadikan rujukan dalam pengembangan dan
penegakan hukum. Yang terakhir itu yang keenam, revolusi. Perubahan hukum yang terjadi secara drastis melalui pengambilan kekuasaan yang sah, seringkali mengubah tatanan hukum secara prudensial. Fungsi Mahkamah Konstitusi atau MK, pengujian undang-undangan, menguji apakah undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, peran dan klasifikasi. Menurut Mahkamah Konstitusi, memberikan tafsiran dan klasifikasi terhadap norma yang bersifat kontekstual. Sistem hukum nasional dan internasional. Hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di dalam wilayah Indonesia. Hukum internasional traktat dan perjanjian internasional yang diratifikasi Indonesia. Sistem peradilan di Indonesia. Pengadilan umum menangani perkara perdata dan pidana. Pengadilan agama mengatur masalah yang berhubungan dengan hukum Islam dan perdata Islam. Pengadilan tata usaha negara atau PT-UN mengatasi sengketa administratif pemerintahan. Peran pendidikan hukum dalam klarifikasi. Pendidikan hukum di Indonesia sangat penting untuk memahami dasar-dasar hukum adat, hukum barat, hukum Islam. Masyarakat yang teredukasi hukum lebih mampu memahami dan mengakses proses hukum secara tepat. Pentingnya hukum dalam kehidupan bernegara. Hukum adalah pilar utama yang menopang stabilitas kemajuan suatu negara. Keberadaannya sangat krusial karena beberapa alasan mendasar. Membatasi perilaku. Hukum berfungsi sebagai pagar pembatas bagi perilaku manusia, mencegah tindakan sewenang-wenangnya dan memastikan setiap individu bertindak sesuai norma yang berlaku. Mengatur aktivitas mulai dari urusan pribadi hingga transaksi bisnis internasional. Hukum menyediakan kerangka kerja untuk mengatur berbagai aktivitas sosial, politik, dan ekonomi. Menciptakan kepastian. Dengan adanya hukum, setiap warga memiliki kepastian mengenai hak dan kewajiban sehingga keadilan dan kesejahteraan dapat tercapai secara merata. Klasifikasi hukum berdasarkan bentuknya. Hukum tertulis. Hukum yang telah dikodifikasikan atau dituangkan dalam bentuk tertulis melalui proses legislasi resmi. Contohnya meliputi Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Keunggulan hukum tertulis adalah adanya kepastian hukum yang jelas dan mudah diakses. Hukum tidak tertulis merujuk pada tidak terbentuknya melalui proses legislasi formal, melainkan hidup dan berkembang dalam praktik masyarakat. Contoh paling nyata adalah hukum adat yang berlaku di berbagai komunitas di Indonesia serta konvensi ketatanegaraan. Meskipun tidak tertulis, kekuatan meningkatnya diakui dan ditaati oleh masyarakat yang menganutnya. Tujuan hukum, 3 aliran pemikiran utama. Berbagai filosofi telah mengemukakan pandangan mereka tentang tujuan utama hukum. 3 aliran pemikiran berikut ini menyoroti aspek-aspek yang berbeda. Aliran etis. Fokus utama ini aliran adalah mewujudkan keadilan. Hukum dipandang sebagai sarana untuk mencapai cita-cita moral dan etika dalam masyarakat, di mana setiap individu mendapatkan apa yang menjadi haknya. Aliran utilitis. Aliran ini berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar bagi mayoritas masyarakat. Aturan hukum dinilai dari dampak positifnya terhadap kesejahteraan kolektif. Aliran yuridis dogmatik. Aliran ini menekankan pada aspek kepastian hukum dan ketertiban. Hukum dilihat sebagai sistem norma yang logis dan konsisten, yang bertujuan menciptakan ketaturan dan prediktabilitas dalam interaksi sosial. Hukum dan masyarakat, sebuah hubungan simbiotik. Hukum dan masyarakat adalah dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling berbentuk dan mempengaruhi dalam sebuah siklus yang berkelanjutan. Hukum adalah persyarat baginya tatanan sosial yang terbentuk. Sebuah pepatah Latin yang berarti di mana ada hukum di situ ada masyarakat, dengan jelas menegaskan bahwa keberadaan anisir
komunikasi, implementasi, dan penegakan interaksi sosial. Kesimpulan, sistem hukum sebagai pilar kehidupan berbangsa. Sistem hukum adalah pondasi tak tergantikan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam satu bangsa. Memahami sistem dan klasifikasi hukum bukan hanya tugas para ahli, tetapi juga penting bagi setiap warga negara untuk menghargai peran sentral hukum dalam kehidupan sehari-hari. Pondasi ketertiban hukum memastikan adanya struktur dan aturan yang mencegah kekacauan. Jaminan keadilan, sistem hukum berupaya memastikan hak dan kewajiban terpenuhi secara adil. Mendorong kesejahteraan, aturan hukum mendukung pembangunan dan distribusi manfaat yang merata. Masa depan bersama, dukung penegakan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan memahami dan mendukung sistem hukum yang kuat, kita turut serta membangun masa depan bangga yang lebih stabil dan sejahtera. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah yang saya ucapkan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.